Selamat siang sahabat sindonews.com, saya Bakti Mahatma Munir. Selama 1 jam ke depan kita akan bersama dalam Fokus Sindo. Kegiatan kampanye Pilkada serentak 2020 yang akan dimulai September mendatang akan berbeda dengan kampanye sebelumnya. Pandemi COVID-19 membuat sejumlah peraturan diterapkan untuk menaati protokol kesehatan. Akibatnya, pasangan calon kepala daerah pun dilarang menggelar kampanye yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Berbagai kemeriahan mulai panen raya, konser musik, hingga jalan santai yang lazim digelar pada masa kampanye juga dilarang. Kampanye pun didorong untuk dioptimalkan melalui daring. Bagaimana para pasangan calon menarik minat pemilih dan model kampanye apa yang baik dan efektif? Kita bahas bersama dalam Fokus Sindo, kampanye di masa pandemi. Ya, masih dalam rangkaian HUT ke-8 Sindo News. Terima kasih telah bergabung dalam Fokus Sindo, ajang diskusi untuk membahas isu terhangat dan terkini. Pilkada serentak 2020 yang diikuti 270 daerah akan digelar pada 9 Desember 2020. Salah satu tahapan penting dalam pilkada adalah kegiatan kampanye. Jadwal kampanye pilkada serentak kali ini akan dimulai pada 26 September dan berakhir pada 5 Desember. Namun ada yang berbeda pada kegiatan kampanye pilkada ini karena ini digelar di masa pandemi. Karena pilkada digelar di masa COVID-19, demi menghindari penularan virus corona, maka kampanye yang dilakukan harus menaati protokol kesehatan. Akibatnya, pasangan calon kepala daerah dilarang menggelar kampanye yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Setiap kegiatan kampanye, misalnya rapat terbuka, dibatasi hanya 40% dari kapasitas ruangan yang ada. Tidak hanya itu, kegiatan kebudayaan seperti pentas seni, panen raya, konser musik, jalan santai atau sepeda santai yang umum digelar di masa kampanye-kampanye sebelumnya, kini dilarang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU mendorong pasangan calon agar lebih mengoptimalkan kampanye virtual atau kampanye lewat daring. Nah, lantas pertanyaannya bagaimana pasangan calon dapat menarik minat pemilih di tengah pembatasan kampanye ini? Lalu seperti apa model kampanye daring yang baik dan efektif untuk menarik minat pemilih? Di lain sisi, bagaimana Badan Pengawas Pemilu selaku regulator atau Bawaslu ini mengawasi pelanggaran kampanye di masa pandemi ini? Untuk mengetahui secara gamblang dan lebih dalam, kita akan mendiskusikan hal tersebut. Telah bergabung bersama saya 3 narasumber yang luar biasa di kesempatan sore hari ini. Pertama adalah Bapak Gun-Gun, Gun-Gun Herianto adalah pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau sudah bergabung dengan kita, nanti juga kita akan tergabung dengan Bapak Abhan, beliau adalah Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Beliau akan menyusul bergabung bersama kita. Nanti juga akan ada Bapak anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Mardani Alisera. Ya, kita akan segera memulai diskusi kita di kesempatan sore hari ini. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di kesempatan ini ada 3 narasumber yang luar biasa yang akan membahas tema kita, kampanye di masa pandemi. Beliau adalah Bapak Gun-Gun Herianto, dosen UIN Jakarta. Juga ada Bapak Abhan, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan Bapak Mardani Alisera, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Untuk pertama saya menyapa dulu Pak Gun-Gun untuk membahas tema kita pada hari ini. Pak Gun-Gun? Iya, Assalamualaikum Mas Munir, Assalamualaikum Mas Mardani Alisera, selamat siang semuanya. Gimana kabar Pak Gun di kesempatan siang ini? Semoga kabar baik. Baik, alhamdulillah, sehat walafiat, mudah-mudahan semua juga demikian. Iya, 4 bulan masa pandemi sudah cukup lama dan mudah-mudahan kita terus
sehat untuk menjalankan aktivitas. Amin. Amin. Apalagi ada momentum pilkada nih Desember nanti, masyarakat kita di 270 daerah sedang menghadapi momentum penting ini. Mudah-mudahan lancar ya pilkadanya, Mas Munir. Mudah-mudahan lancar karena di saat sekarang pandemi juga pemerintah kita masih terus berupaya untuk bagaimana kita bisa cepat keluar dari situasi ini, baik kesehatan maupun aspek ekonominya. Pak Gun, saya langsung bertanya, apa sih yang membedakan kampanye-kampanye sebelumnya dengan kampanye di masa pandemi ini? Oke, Mas Munir, sebelum menjawab pembedanya, saya pikir begini, 71 hari masa kampanye ya, yang digelar untuk pilkada serentak di 270 daerah ini menjadi tahapan penting, terutama untuk memberi masukan, untuk memberi tingkat kepercayaan publik pada kandidat, sekaligus sebenarnya menjadi uji publik gitu ya, terkait dengan visi, misi, konsep, gagasan. Karena begini, secara akademik maupun secara praktis, memang kampanye itu adalah serangkaian tindakan komunikasi yang sifatnya dibatasi waktunya. Dalam literatur komunikasi politik, kampanye itu memang tindakan komunikasi yang dibatasi. Pun demikian di undang-undang pilkada maupun di peraturan KPU. Nah, oleh karena waktunya 71 hari, maka menurut saya harus dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pasangan calon untuk kemudian memastikan bahwa bukan hanya soal pencitraannya, melainkan juga ada substansi yang kemudian bisa didengar dan dipertimbangkan oleh khalayak. Begitu. Ini orientasi dari sebuah penyelenggaraan kampanye, dan mudah-mudahan kampanye itu semakin berkualitas meskipun tentu di tengah segala keterbatasan, terutama di musim pandemi. Mas Munir, kalau ditanya tadi soal apa yang menjadi pembeda, tentu harusnya kemudian proses kampanyenya harus memiliki modifikasi-modifikasi supaya kemudian relevan dengan komitmen kita untuk penanggulangan COVID-19. Itu stressing point-nya. Contoh misalnya kalau kita berkaca ya ke pelanggaran tanggal 15 April 2020 dan itu juga di musim pandemi. Kemudian Singapura ya bulan Juli kemarin yang sudah dilalui itu juga Singapura memodifikasi ya mekanisme penyelenggaraan pemilu di mereka. Contoh misalnya di Korea Selatan, saya pikir cukup sukses ya dari sudut penyelenggaraan pemilu di musim pandemi, karena kita sebut misalnya partisipasi pemilih untuk kemudian menentukan pilihannya itu cukup tinggi, 66,2% gitu ya. Kurang lebih 28 juta penduduk Korea Selatan itu menentukan pilihan, dan saya pikir itu prestasi 20 tahun terakhir tertinggi partisipasi politik voter turnout di Korea Selatan. Itu artinya pandemi sebenarnya di satu sisi bisa menjadi hambatan bagi banyak bidang, tetapi sebenarnya kalau diupayakan secara baik, itu juga warga masyarakat mau memilih begitu. Dan itu menurut saya tergantung pada proses yang diinisiasi oleh teman-teman penyelenggara. Apa yang kemudian membedakan di Korea Selatan dalam masa kampanye kemarin? Jelas tegas itu melarang kerumunan, gitu ya. Tidak ada kampanye-kampanye yang sifatnya rapat umum di tempat-tempat terbuka yang tidak terkontrol, dan memasifkan kampanye visi misi melalui daring atau online media. Itu yang kemudian jadi pembeda, Mas Munir. Kemudian di Singapura juga ada dua skema yang kemudian cukup berbeda, yaitu dipanjangkannya waktu penyampaian visi misi lewat media televisi, ya, media konvensional, dan kemudian juga mengintensifkan penggunaan media daring atau media online. Dan itu saya pikir kalau kita lihat misalnya pasca penyelenggaraan di hari H 15 April di Korea Selatan, masa inkubasi 14 hari tidak ada ditemukan kasus baru.
Artinya apa? Saya melihat bahwa penyelenggaraan pemilu dari perspektif pandemi itu sudah sukses diselenggarakan oleh Korea Selatan gitu. Oh, iya. Saya pikir kita bisa belajar dari situ. Dari kasus luar negeri ini. Yeah. Pak Gunggun, kalau nanti kan otomatis dengan adanya pembatasan yang seperti kita di prolog kita tadi, bahwa tidak boleh ada kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, 40% saja kapasitas ruangan bisa digunakan, tidak boleh ada kegiatan budaya, kegiatan olahraga, dan lain-lain sebagainya. Otomatis tidak ada pilihan lain bagi kandidat, pasangan calon, partai politik, maupun gabungan partai politik, tim pemenangan untuk berkampanye selain mengoptimalkan media daring. Nah, mungkin apa nih yang bisa dioptimalkan, Pak Gun, pada saat kampanye nanti? Begini, model aktivitas kampanye di media sosial atau di media daring itu sebenarnya kan memang butuh kreativitas, butuh inovasi gitu ya, butuh sebuah cara-cara yang tidak konvensional. Karena begini, kampanye di media sosial tuh watak utamanya harus interaktif gitu ya. Itu jadi pembeda kampanye di lapangan yang mengandalkan pada retorika yang kemudian mungkin kita bisa sebut bersifat linier, searah begitu, dengan model berkampanye di media sosial yang menekankan pada multimedia dan interaktiveness gitu. Dia harus interaktif. Kalau kemudian kehilangan ciri dari interaksinya, tidak bersifat resiprokal, apalagi berjarak, menunjukkan misalnya semacam egosentrisme kebutuhan dari kandidat, dan tidak kemudian berbasis segmen-segmen tertentu yang kemudian dipahami betul, maka dia akan kehilangan ceruk pemilih gitu ya. Contoh misalnya kampanye di millennials gitu ya, tentu kampanye yang harus menyentuh yang disebutkan ego involvement-nya. Contoh misalnya anak muda itu pasti punya semacam keinginan apa, kemudian keinginan apa itu harus dibaca berdasarkan basis riset gitu ya. Makanya kemudian model di kampanye di media sosial itu kalau di pendekatan akademik mungkin model Leon Ostergaard itu yang paling cocok ya. Model Leon Ostergaard itu kurang lebih gini, sebuah kampanye itu harus didesain basisnya pertama adalah problem identification, identifikasi masalahnya. Contoh misalnya kampanye di sebuah daerah, sebut aja misalnya seperti di mana yang berpilkada ya, banyak ya, Depok lah yang dekat gitu ya. Ya Depok. Ada jagoan Pak Mardhani di situ. Nah, Depok itu kan problem identification-nya kan ketika misalnya mengidentifikasi problem kota karena penyangga Jakarta, itu kan mulai dari problem demografi gitu ya, kemudian problem menyangkut disparitas ekonomi ya, kemudian problem sosial yang banyak sekali di situ, terutama misalnya problem kota Depok sebagai kota pemukiman. Nah, hal ini kemudian kan agak sulit tuh kalau semua dibawa ke media sosial, maka kemudian ada namanya cara untuk membangun yang disebut dengan narasi-narasi simple yang kemudian bisa dipahami dengan cepat oleh halayak luas, terutama para pengguna media sosial. Dan saya pikir kayak Depok itu kan kota yang media sosialnya pemakaiannya tinggi gitu ya, karena rata-rata kan urban, middle class ya banyak gitu ya, yang urban middle class millennials gitu ya, di situ yang kemudian connected dengan media sosial, sehingga menurut saya sangat mungkin ketika misalnya media sosial itu betul-betul dioptimalkan ya, dengan syarat tadi interaktif, kemudian inovatif, kemudian juga istilahnya itu mampu membangun kesadaran bersama, followernya itu bukan sekedar like kemudian share, tetapi juga memang terikat secara emosional sehingga membangun semacam semangat psikologis atau partisanship. Ini Bang Mardhani tahu persis misalnya bagaimana dulu ketika 2011 ganti presiden gitu ya, itu kan namanya symbolic convergence tuh, membangun kesadaran bersama tuh di situ, bagi mereka yang kemudian tidak ingin memilih Pak Jokowi misalnya. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya ada di textbooknya, itu namanya symbolic convergence theory itu dari Ernest Borman ya.
Jadi apa yang dilakukan Bang Mardhani dulu, itu sebenarnya textbook banget tuh. Itu menciptakan namanya tema fantasi itu ya, retoris tuh. Itu sebuah gagasan kampanye yang sebenarnya bisa dijelaskan secara akademik begitu. Itulah yang disebut dengan tema fantasi, visi retoris untuk share group consciousness, membangun kesadaran kelompok bersama. Sehingga apa, orang bisa aja tidak terlalu peduli sama sosok, tapi dia mungkin tersentuh karena programnya menyentuh ego involvementnya, kebutuhannya dia. Berarti harus ada peluru-peluru juga dalam bentuk tagline maupun simbol-simbol permainan. Pasti, ya. Permainan narasi itu butuh misalnya baju linguistik, baju bahasanya, dan baju bahasanya itu di medsos itu yang akan disebar, sehingga ketika disebar itu membangun kesadaran bersamanya, begitu. Ya, satu hal lagi Pak Gun, nanti itu jargon-jargon politik masih pentingkah karena mediumnya sudah berbeda? Karena saya beranggapan bahwa mungkin orang akan melihat yang sifatnya menghibur, video yang sifatnya inspiratif, kira-kira nanti. Kan jargon itu pasti tidak akan bisa dihindari, cuman kemudian kemasannya, ya kan? Oh iya. Baik. Kan kemasannya pasti berbeda, karena apa? Sebenarnya dengan medsos itu dimudahkan banyak hal sih sebenarnya. Karena kalau misalnya di televisi dibatasi durasi gitu, kemudian di koran dibatasi oleh kolom, di medsos anytime bisa berkampanye, atau konsepnya bisa publicity, atau konsepnya bisa kontra narasi propaganda, ya kan? Itu lebih cair, sehingga kemudian sebenarnya bisa dioptimalisasi untuk melakukan konstruksi citra sekaligus menjaga atau defense itu dari attacking campaign dari pihak lain gitu, kampanye menyerang dari pihak lain. Karena apa? Kampanye itu nggak mungkin tidak diserang. Dan mekanisme pertahanan diri itu sama pentingnya dengan mekanisme menyerang gitu dalam kampanye. Ya. Baik Pak Gunggun. Ya Pak Gunggun, ini menarik sekali karena bagaimana penggunaan hashtag, bagaimana penggunaan tagline yang bisa nancap. Dari sisi komunikasi politik terkait pandemi, kira-kira tema apa yang menarik untuk kita angkat, Pak Gunggun, untuk menciptakan sebuah tagline yang jadi gini, Munir, ya terima kasih Munir. Ini tidak hanya sekedar pesannya, tetapi juga karakter medianya itu penting juga. Contoh misalnya Twitter dengan Instagram dengan Facebook itu dengan YouTube, itu karakternya berbeda-beda, sehingga yang pertama pesan itu mau disampaikan lewat kanal apa begitu. Itu sehingga kemudian tadi setuju banget dengan Bang Mardhani soal political engagement, ya. Dan bagaimanapun orang itu bisa merasa dirangkul itu kalau kemudian si pemberi pesan itu memahami karakter media dan interaksi yang ada di media yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, itu pesan itu butuh namanya kalau dalam teori narasi ya, naratif teori dari Walter Fisher gitu ya. Itu kita sebut kita butuh yang disebut dengan rasionalitas naratif namanya. Rasionalitas naratif itu gini, salah satunya adalah coherence. Pernyataan atau pesan yang mau disampaikan itu coherence, ada benang merahnya dari A sampai Z gitu. Kemudian konsisten antara satu pernyataan dengan pernyataan yang disambung dengan pernyataan-pernyataan lain, membentuk sebuah narasi besar yang kemudian bisa dipahami dan konsisten. Kemudian karakterologis si pemberi pesannya gitu. Contoh misalnya orang-orang yang kemudian menyampaikan itu, misal kandidat, kemudian para pelaku kampanye dan lain-lain yang kemudian tentu kan pelaku kampanye bukan hanya pasangan calon tapi juga ada tim kampanye begitu Munir. Tapi saya sebenarnya tertarik menanggapi Pak Abhan tadi hubungannya ini agak lebih substantif nih menurut saya Munir. Menyangkut mekanisme kampanye di era pandemi ya. Kalau kita bicara misalnya tadi Bang Mardhani juga berkali-kali menyebut dari awal soal prototype atau best practice di Korea Selatan. Korea Selatan itu kan sukses menurut saya karena 3 alasan, karena 3 faktor. Gitu. Pertama karena mekanisme registrasi kependudukannya yang sudah mapan gitu, itu membantu.
Kemudian yang kedua itu mekanisme kampanye yang tidak melibatkan kerumunan banyak orang, dan itu cukup membantu sehingga kemudian tidak ada penularan atau klaster baru setelah pemilu ya. 14 hari setelah pemilu itu nyaris bisa dianggap dari perspektif pandemi itu sukses lah untuk kemudian tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Kemudian yang ketiga terbantu melalui skema advance voting ya, yang itu diberlakukan di Korea Selatan, dan kita tidak mungkin melakukan itu karena tidak ada tautan hukumnya di undang-undang. Misalnya melalui early vote dan mail vote ya. Jadi ya pemilu yang didahulukan terutama di beberapa daerah yang kemudian disebut aja misalnya tempat-tempat karantina gitu. Itu kan kalau pemilunya sendiri tanggal 15, tapi di daerah-daerah karantina tanggal 11 sampai 12. Itu dimungkinkan karena itu dilindungi oleh undang-undang penyelenggaraan pemilunya. Kemudian juga melalui pos gitu ya. 26% suara yang kemudian masuk di pemilu Korsel itu dikirim lewat pos gitu Pak Mardhani. Dan itu kan menghindari yang namanya pertautan orang dengan orang secara langsung. Nah sekarang saya punya catatan yang mungkin juga bisa jadi masukan bahan diskusi Munir dan teman-teman di DPR maupun di penyelenggara. Pak. Pertama, kalau kita membaca peraturan PKPU nomor 6 tadi yang disebut oleh Pak Abang, ya itu saya memiliki beberapa catatan. Pertama, di bab 6 pasal 57 ya, itu kan disebut 7 metode kampanye gitu ya. Saya tidak melihat dari 7 metode kampanye itu mencantumkan secara eksplisit itu kampanye di media sosial. Kecuali itu kita temukan di kegiatan lain ya yang tidak melanggar di metode itu. Nah, berbeda dengan pemilu 2019 yang eksplisit salah satu metode kampanye itu adalah media sosial. Nah ini sebenarnya Pak Mardhani, saya nggak tahu kenapa backgroundnya demikian, tetapi seandainya kemudian peraturan KPU bisa kemudian menerjemahkan lebih rinci, sebenarnya itu bisa dieksplisitkan. Kenapa? Karena itu bisa menurut saya bukan hanya sebagai jembatan, tetapi juga solusi dari penyelenggaraan pemilu di musim pandemi, Munir. Sehingga kemudian aturan tadi seperti Pak Aban bilang, misalnya ada berapa akun yang mau diperkenankan gitu ya. Itu kemudian ada payungnya, sehingga kemudian ketika misalnya ada pelanggaran, itu juga Bawaslu bisa masuk, berbeda dengan misalnya kalau sifatnya abstrak. Sehingga apa? Kalaupun ada misalnya taruhlah black campaign, itu mau nggak mau Bawaslu itu juga harus berkoordinasi dengan Kominfo, karena ranah itu kemudian seringkali kemudian menjadi ranah abu-abu. Domain ITA itu kan ada di Kominfo gitu. Nah, itu menurut saya salah satu metode kampanye di pasal 57 itu memang butuh perincian lebih tegas, jangan abstrak seperti di PKPU nomor 6 2020. Kemudian yang kedua soal iklan kampanye nih. Di pasal 62 itu dinyatakan penayangan iklan kampanye selain melalui metode sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf F dapat dilakukan melalui media daring. Penayangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan selama masa kampanye. Kan begitu tuh bunyinya. Jadi iklan melalui media daring bisa dilaksanakan selama masa kampanye. Nah, sementara kalau kemudian kita lihat di media mainstream seperti misalnya TV, radio, kemudian koran, itu biasanya kan ada pembatasan. Kalau merujuk ke Pilpres itu 21 hari, ya kan? 21 hari sebelum hari tenang, kan gitu. Nah, saya mengusulkan nih Pak Abhan, karena ini masa pandemi, sebetulnya kampanye melalui iklan di media itu sebenarnya udah mulai bisa diklasifikasi tuh. Maksud saya begini, kalau melalui media cetak gitu ya, kemudian media online seperti misalnya website, itu menurut saya iklan itu
tidak perlu dibatasi 21 hari begitu. Hmm. Kenapa? Karena kalau media cetak atau media online itu sebenarnya tidak mengganggu yang disebut dengan frekuensi milik publik gitu. Berbeda dengan TV dan radio karena ada Undang-Undang 32 tahun 2002 gitu ya. Undang-Undang penyiaran di mana frekuensi itu adalah milik publik sehingga kemudian tidak bisa semena-mena kemudian dipakai untuk kampanye. Nah, kalau cetak kemudian online sebenarnya itu soal nanti mekanismenya dengan para pembaca. Kalau terlalu masif dan eksesif itu kemudian pembaca juga jenuh kan atau kemudian mungkin malas. Nah, hubungannya dengan pasar aja. Tetapi sebenarnya menurut kalau mengacu ke Singapura misalnya, bahkan televisi itu pun Pak Mardhani itu dibuka lebih panjang waktunya. Sehingga apa? Mengantisipasi begini. Kampanye melalui kerumunan itu dibatasin, bahkan seperti Korea Selatan itu sama sekali tidak mengenal kerumunan lagi. Tapi kemudian kampanye di media televisi dan koran itu waktunya diperpanjang gitu. Itu usul saya yang kedua, Mas Munir. Kemudian yang ketiga, soal kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu menurut saya kenapa masih dicantumkan yang disebut dengan rapat umum begitu. Itu menurut saya tidak sensitif COVID-19 tuh, ya. Kalau rapat terbatas oke. Menurut saya masih bisa tuh di manage, under control. Masih bisa, kayak misalnya di ruangan tertutup, taruhlah 50% dari kapasitas ruangan masih bisa tuh. Tapi kalau rapat umum, tadi Pak Bahan sebenarnya udah menyampaikan secara implisit gimana caranya mengukur 50% dari kapasitas. Itu aja kan sudah menjadi contoh. Betul. Dalam praktek lapangan menurut saya akan muncul problem-problem serius begitu. Ini akan menjadi catatan saya kira Pak Gun, maaf. Mengenai iklan yang terbatas tadi seharusnya tidak dibatasi karena cetak itu bukan bagian dari frekuensi publik yang terbatas. Kemudian kenapa masih harus ada rapat umum? Ini menyusahkan Pak Abhan saja ini. Nah, ini gimana regulasi nanti ke depan kita makin sempurnakan karena mungkin pembuatan aturan ini kita tidak sempat kemarin bagaimana ini terutama PKPU juga bagaimana tidak perlu lagi ada pembatasan rapat umum. Ini masukan juga buat penyelenggara lainnya. Saya beralih ke pertanyaan lain dari Pak Muljono Eko. Mohon penjelasannya mengenai problem identification wilayah menjadi hal penting karena di daerah kami media sosial belum optimal. Pertanyaan selanjutnya dia punya 2 pertanyaan ini. Ini untuk Pak Abhan nanti. Apa sanksi bagi peserta bila curi star kampanye? Pak Gun-Gun dulu nih Pak. Yang pertama tadi media sosial yang belum optimal. Ya, tadi memang kita bicara soal problem identification tuh pada saat kita bicara soal model Ostergaard ya. Dan memang kampanye-kampanye modern itu pasti berbasis identifikasi masalah karena ujungnya harus reduce problem, mengurai atau menjadi solusi dari masalah. Maksud saya gini Munir, yang jadi problemnya adalah sekarang tidak seluruh daerah itu bisa terkoneksi dengan media sosial atau media daring dengan baik. Banyak beberapa daerah yang menyelenggara pilkada dari 270 daerah itu ada wilayah-wilayah yang sangat sulit mengakses media sosial gitu ya atau media daring pada umumnya. Oleh karena itu menurut saya maka kalau rapat terbatas itu menurut saya masih dimungkinkan lah dengan protokol kesehatan. Tapi kalau rapat umum itu rasanya sulit. Untuk tetap bertemu. Kemudian di metode kampanye itu juga kan masih ada metode tatap muka, ya kan? Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian juga menurut saya bisa ada keluangan, ada proses yang memberi kesempatan kepada media konvensional, media mainstream konvensional itu untuk menjadi jembatan juga gitu selain berita itu memungkinkan teman-teman yang menjadi pasangan calon itu untuk berkampanye melalui media konvensional dan waktunya tidak 21 hari. Kecuali menurut saya yang harus dipertimbangkan adalah pemanfaatan media yang menggunakan frekuensi milik publik begitu. Baik Pak Gun. Baik Pak Gun, saya minta perkenan dari
Pak Gun-Gun, Pak. Iya, Pak Gun-Gun, kita ada sedikit gangguan audio, Pak. Saya tidak mendengarkan suara Pak Gun-Gun. Oke, sekarang kedengaran suaranya? Iya, sudah kedengaran Pak Gun-Gun. Closing statement dari Pak Gun-Gun, Pak. Menurut saya begini, Mas Munir ya, ada dua dimensi yang penting. Pertama adalah dimensi kesadaran publik, kemudian yang kedua adalah dimensi kebijakan. Yang keduanya menurut saya harus berkelindan untuk menyukseskan pilkada di 9 Desember 2020. Maksud saya begini, masyarakatnya juga harus punya kesadaran tinggi bahwa memenuhi parameter-parameter demokrasi itu juga bagian penting. Partisipasi masyarakat itu menunjang sukses tidaknya proses konsolidasi demokrasi di Indonesia, dan itu menurut saya penting untuk kemudian memastikan bahwa masyarakat datang ke TPS itu atau mengikuti beragam tahapan penyelenggaraan pilkada itu juga dengan cara-cara prosedur demokratis begitu. Termasuk para pasangan calon. Dimensi kesadaran itu menjadi penting. Kenapa? Karena tidak ada negara demokrasi yang kemudian tumbuh menguat demokrasinya kalau kesadaran publiknya lemah begitu. Kemudian yang kedua, kebijakannya. Contoh misalnya kebijakan mulai dari undang-undang, peraturan KPU, kemudian juga nanti instrumen-instrumen lain yang mendukung. Termasuk juga juknis-juknis ya yang kemudian itu harus clear, diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan itu memang berjalan dengan kepastian, dan sensitif bahwa musim penyelenggaraan pilkada kali ini ada masalah bukan hanya kerawanan yang biasa Pak Abhan mungkin identifikasi, tetapi juga ada kerawanan baru yaitu pandemik. Oleh karena pandemi COVID-19 ini belum tuntas dan kurva kita masih tinggi, belum melandai, artinya memang penyelenggaraan pilkada ini penyelenggaraan pilkada yang sangat beresiko. Resiko itu kemudian bisa diselesaikan bukan hanya sendirian oleh penyelenggara tentu, melainkan juga warga masyarakat. Begitu Mas Munir. Oleh karenanya saya berharap banyak bahwa peraturan KPU yang mengatur bukan hanya tahapan kampanye tapi juga tahapan-tahapan lain itu menurut saya harus clear, harus kemudian memberi kepastian hukum dan ada pengawasan bukan hanya oleh Bawaslu tapi juga oleh warga masyarakat. Baik. Terima kasih Pak Gun-Gun. Poin penting dari Pak Abhan tadi bahwa pilkada selain harus sukses dari sisi tahapan, dari sisi substansi juga harus sukses. Hasilnya proses yang berjalan luber dan jurdil, namun masyarakat nanti tetap dalam kondisi sehat. Tidak ada klaster baru dari pilkada ini. Sahabat Sindo News, menarik sekali diskusi kita, namun kita sudah mendengarkan pemaparan ketiga narasumber tadi, beberapa hal penting dan menarik yang bisa kita simpulkan, diantaranya bahwa kampanye untuk menarik dukungan pemilih di pilkada ini tetap bisa dioptimalkan, salah satunya dengan membuat konten-konten kreatif melalui media virtual. Dengan memanfaatkan media digital, maka kampanye sangat besar peranannya untuk menarik pemilih di masa pandemi, tergantung kreativitasnya, seperti yang disebut oleh Pak Gun-Gun tadi. Di sisi lain, pasangan calon harus tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti disampaikan Pak Abhan, sebagaimana yang sudah diatur, baik oleh KPU maupun Bawaslu, karena jelas ada sanksi yang menanti-nanti jika terjadi pelanggaran. Intinya meski di tengah situasi serba terbatas akibat pandemi, kita berharap proses kampanye dan tahapan lain dari pilkada serentak ini bisa tetap berjalan lancar, aman, luber, dan jurdil. Juga tentu sehat. Pilkada harus berkualitas agar lahir pemimpin lokal yang berkualitas pula untuk membawa kemajuan bagi daerah. Terima kasih kepada ketiga narasumber saya, Pak Abhan, Pak Mardhani, dan Pak Gun-Gun. Terima kasih, kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih juga kepada sahabat Sindo News yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Bakti Mahatma Munir undur pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam.